gitu ya. Gue tuh gaptek ya, Wak. Jadi gue tuh perhatiin gitu. Dan gue tuh bisa, kenapa gitu. Jadi sebelum menuduh orang ya, kita tuh harus analisa apa sih manfaatnya flexing buat si orang tersebut. Thank you. Makasih. Makasih sayang. Tapi banyak yang dukung dia, Kak. Heran liatnya. Nggak usah heran ya, kalian nggak usah heran. Jadi gue tuh sebelum paham dulu kan, awal-awal gue shock ya, kaget nih, karena kita tuh nggak pernah ribut di sosial media tuh. Bingung karena nggak pernah. Gue tuh orangnya ya, ini tadi ada temen sekolah gue nih, gue tuh tipenya ya kalau ribut ya bak big book gitu loh, nggak bisa bersaut-saut tuh, nggak bisa. Jadi gue tuh bingung apa sih manfaatnya dia untuk flashing, manfaatnya dia itu untuk framing dan lain-lain. Itu ternyata memang manfaat tuh. Lihat hidupnya sekarang, yang tadinya mobilnya dia Trajet, tahu kan Trajet, Hyundai Trajet. Terus gue tuh agak bingung ya kalau orang seneng di foto tuh mau ngapain. Rupa-rupanya tuh dia, iya memang udah dia susun strategi ini tuh udah belasan tahun di titik sekarang itu ya, bukannya baru dibangun sehari 2 hari. Dulu ada pet apa-apa gitu ya, gue tuh merhatiin kok nih orang kok heboh amat. Terus dia kan bukan wanita karir tapi kok sibuk banget arisan, sibuk banget kumpul-kumpul, jalan sama temen. Tuh gue rada bingung dulu, karena kalau gue sendiri yang gue kerja nyari anak, sibuknya tuh bukan kumpul-kumpul, ke kerjaan gitu kan. Nah dulu tuh bingung. Kesini pelan tapi pasti mulai gue paham. Pas awal ribut itu gue kaget gue nge-backup mami itu luar biasa, mati-matian, susah banget, susah gitu, sulit gitu. Terus kena mental shock gitu kan ya, yang kita tuh nggak pernah. Terus apa sih manfaatnya ngefitnah di media sosial? Kalau gue ya, kalau orang sih gue nggak tahu ya. Kalau gue tuh kalau membuat satu pernyataan itu harus harus bener gitu loh. Karena kan nanti akan di-repeat tuh. Orang akan nonton bertahun-tahun, akan ditonton, berubah nggak pernyataannya? Contoh. Gue nggak mau ikut-ikutan sama urusan ibu dan anak, tapi tiap tahu menjadi saksi, itu kan jadi berubah, kan jadi malu. Kalau gue ya, kalau dia yang nggak tahu malu ya nggak tahu ya, kan gitu ya guys. Nah jadi berdasarkan dari itu gue paham kenapa ya dia tuh kok lingkungannya kok ani-ani gitu. Gue tuh agak bingung dulu, bego-bego gimana blow on gitu, kok bisa gitu loh. Kok bisa ya orang yang bertahun-tahun itu setengah mati kerja juga nggak gitu-gitu amat tuh, sementara kok dia tung gitu, kok dapet duit kok bisa gampang gitu ya. Dulu tuh gue bingung kok, karena gue yang tahu siapa dia, kualitas pekerjaannya, kualitas manusianya itu gue yang tahu. Kok gue aneh gitu loh, ternyata sekarang terungkap semua setelah masalah ini ada. Kenapa teman-temannya tuh kalau ngelihat mami tuh dulu kayak jijik banget, kayak benci banget. Oh, rupanya udah di brainwash lah teman-temannya itu. Jadi kalau ngelihat mami tuh kayak geli gitu. Tapi ongkoh suka dipanggil buat masak ya. Jadi mami tuh kayak babunya ya, Wak. Jadi gini teman-teman, kalau sampai dia ada bahasa biadab, bahasa sinting, bahasa apalagi tuh dia suka, gue agak bingung ya. Kalau soalnya nggak biasa gitu gue ngomongin gitu ya. Anak dakjal itu kan nggak biasa, bukan kata-kata umum yang dipakai buat kita. Nah kalau dia itu memang udah biasa bahasa dia hari-hari. Biadab, sinting itu udah bahasa hari-hari, makanya jangan aneh. Syampah gitu itu udah biasa hari-hari. Jadi jangan aneh, nggak usah bingung
kok dia bisa ngomongnya kasar. Nah, dari hasil flexing tadi, hasil kumpul-kumpul ala-ala ibu sosialita, padahal awalnya dulu dia berkumpul-kumpul dengan si para ani-ani. Nah, yang zaman dulunya masih jadi ani-ani sekarang udah pada dapetin laki, udah pada bisa ngerebut laki orang kan, udah kaya kan. Mereka itu butuh status, butuh pengakuan. Lu dapet duit dari mana gitu lah. Kan lakinya juga nggak bisa ditunjukin. Itulah kenapa si Andur ini pakai jas, pakai enggrang gitu loh, biar wah sukses tuh dia tuh, dia pembisnis handal gitu loh. Ayo kita percayain aja, kita join. Jadi si para ani-ani ini kan nggak smart ya dalam berbisnis ya, dia smartnya bidang khusus gitu ya kan ya. Wah, gue nggak bisa ngomong deh pokoknya, bidang khusus ya smartnya. Nah akhirnya nanam duit lah hasil mereka itu gitu loh, bisa jadi ngelakor tuh dapat hasil, nanam duit lah, teruslah bikin usaha, bangkrut dan berganti-ganti orang gitu ceritanya. Jadi Wak, jangan aneh, jangan heran. Kacamata gue kendor ya, apakah gue turun badan? Ntar gue gak gemoy lagi dong. Lakinya kerja apa kak? Nggak kerja, Mukondo. Kenapa Fitri gak bikin tutorial jadi maling kundang? Sebenarnya gini ya teman-teman ya, ini berkali-kali aku jelasin ya. Gue sih ngerti ya kalau dia nggak bisa cinta, nggak bisa sayang sama ibunya gitu loh, karena memang nggak ada chemistry gitu loh, nggak ada apa ya namanya, nggak ada emosionalnya tuh nggak nyatu gitu loh, karena kan nggak hidup bersama dari kecil gitu kan. Itu sih sangat wajar, tapi setidaknya bisa lah ya menghargai atau menghormati orang tua. Nggak kalau datang pagi-pagi jam 6 terus tiba-tiba dia tung gitu kan nge-WA gue, lu di mana? Di rumah. Terus ngasih fotonya mami itu baru nyampe rumah dia, minta dijemput. Mami itu waktu itu dari Jogja, nyampe rumah dia lagi main ke rumah adik kandungnya dia tuh, terus suruh jemput gitu loh. Kenapa dia jadi pintar, terlihat jadi dia pintar flexing, pintar memutarbalikan fakta dan kata-kata, ya itu keahlian. Kalau nggak gitu nggak bisa ngelakor. Kenapa ngomongnya manis? Ya itu keahlian. Keahlian dia itu ya begitu dari dulu. Jadi memang karena dia ya itu yang dia itu gitu loh. Memutar fakta. Suami juga bisa apa? Orang dulu ngomong sama gue tuh gini, ya kan tahu keluhan orang gitu. Kenapa dia pelakor kak?